Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2B akan mempresentasikan proposal yang sudah kami buat, yaitu dengan judul bel magnet sederhana. Baik, nama anggota kelompok pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada Hatifah Salama dengan NIM 51, lalu yang kedua itu ada Titania Muhammad Alfisina Sufa dengan NIM 59, lalu yang ketiga ada Nur Aisyah dengan NIM 70, yang keempat ada Nashwa Alifia dengan NIM 71, yang kelima ada Nabila Rizky dengan NIM 73, yang keenam ada Alfi Syahri dengan NIM 87, dan yang terakhir ada Zahra Zahwa dengan NIM 88. Baik, kita masuk ke tujuan pada praktikum kali ini. Yaitu pertama, mengetahui hubungan magnet dengan listrik. Yang kedua, ada mengukur besar medan magnet pada kumparan kawat. Dan yang ketiga, ada mengidentifikasi pengaruh nyala bel terhadap magnet. Lalu selanjutnya kita masuk ke dasar teori yang akan disampaikan oleh Alfi Syahri. Kepada Alfi, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Medan magnet. Sejarah magnet dimulai dengan sebuah wilayah Asia kecil dikenal dengan sebuah magnesiadi. Di wilayah inilah telah ditemukannya beberapa batu yang bisa saling menarik satu sama lainnya, sehingga batu-batuan tersebut diberi sebutan magnet. Penamaan ini diberikan berdasarkan tempat di mana magnet ditemukan. Gaya yang diberikan magnet satu sama lain digambarkan seperti medan listrik. Arah yang diberikan oleh medan magnet bersinggungan dengan garis medan pada setiap titik dan jumlah garis pada persatuan luas banding dengan kekuatan medan magnet. Ruangan yang berada di sekitar medan magnet disebut medan magnet atau ruangan di sebuah penghantar yang mengangkut arus sebagai medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih merasakan adanya gaya magnet. Jika sebatang magnet diletakkan dalam suatu ruang, maka dalam setiap titik dalam ruang akan terdapat medan magnet. Arah medan magnetik di suatu titik adalah arah yang ditunjukkan oleh kutub utara jarum kompas ketika ditempatkan pada titik tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, kita masih di unmute. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai medan magnet. Lalu selanjutnya itu adalah hukum Faraday yang akan dijelaskan oleh Nabila Rizky. Kepada Nabila Rizky, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang hukum Faraday. Jadi, setiap perubahan medan magnet pada kumparan itu akan menyebabkan gaya gerak listrik atau yang disingkat dengan GGL. Yang diinduksi oleh kumparan tersebut merupakan pernyataan dari hukum Faraday 1. Sedangkan hukum Faraday 1 itu menyatakan bahwa tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup itu sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Gabungan dari dua hukum Faraday tersebutlah yang kemudian dinyatakan dalam formula hukum Faraday yang menyatakan bahwa setiap perubahan medan magnet pada kumparan itu akan menyebabkan gaya gerak listrik induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya mengenai hukum Faraday, Nabila Rizky. Lalu selanjutnya itu ada alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh Hatifah Salama. Kepada Hatifah, disilakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi ada alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu pertama ada papan yang akan digunakan sebagai alas. Nah, yang kedua itu ada magnet speaker
sebagai bahan utama untuk mengantarkan listrik ke kumparan. Selanjutnya yaitu ada bel sebagai hasil uji coba akhir. Kemudian ada baut yang digunakan untuk mengantarkan listrik dari kumparan ke bel. Dan yang terakhir ada kawat yang digunakan untuk sebagai kumparan. Nah, jadi alat dan bahan yang akan digunakan itu masing-masing semuanya satu-satu gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Hatifa atas penjelasan mengenai alat dan bahannya. Lalu selanjutnya adalah langkah kerja yang akan dijelaskan oleh Nuraisa. Kepada Nuraisa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja dalam perancangan bel magnet sederhana. Next. Baik, yang pertama itu ada langkah kerja pertama itu letakkan 2 baut di atas papan, kemudian lelehkan kawatnya, lalu tempelkan pada ujung baut. Setelah itu, siapkan kumparan yang telah dilelehkan tadi dan kaitkan kedua ujung kumparan kawat dengan ujung baut. Dan langkah terakhir yaitu tempelkan magnet ke kumparan, lalu bel tersebut akan berbunyi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya mengenai langkah kerja. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan ini mengenai skema alatnya yang akan disampaikan oleh Naswa. Kepada Naswa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan skema dari alat yang kami buat berdasarkan langkah kerja yang telah dijelaskan. Ini merupakan skema alat yang kami buat. Nah, rangkaian alat bel magnet sederhana ini disusun berdasarkan konsep hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa sebuah arus listrik dapat diinduksikan dalam suatu rangkaian oleh medan magnet yang berubah-ubah. Dalam rangkaian tertutup, listrik dipengaruhi oleh medan magnet yang berbanding lurus dengan perubahan garis gaya magnet, atau disebut dengan flux magnet, yang melewati kumparan. Jika diaplikasikan pada rangkaian alat bel magnet sederhana, bel akan berbunyi jika magnet digerakkan di sekitar kumparan. Arus listrik yang diperlukan oleh bel listrik tersebut dihasilkan oleh pergerakan magnet di sekitar kumparan. Setelah magnet digerakkan, arus induksi akan mengalir melalui rangkaian baut menuju bel listrik sehingga bel akan berbunyi. Pada dasarnya, bel listrik terdiri atas 2 elektromagnet yang disebut solenoida, yang dililitkan pada arah yang berlawanan. Solenoida adalah penghantar melingkar berbentuk kumparan panjang. Medan magnet yang ditimbulkan oleh solenoida lebih besar dibandingkan dengan penghantar melingkar dan penghantar lurus. Jika solenoida dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan solenoida berarus listrik bergantung pada kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Garis-garis gaya magnet pada solenoida merupakan gabungan dari garis-garis gaya magnet dari kawat melingkar. Nah, jadi magnet yang digerakkan di dekat kumparan, yang didekatkan dengan kumparan, akan menghasilkan bunyi bel. Jadi seperti ini. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai skema alat pada praktikum kali ini. Lalu yang terakhir kita ada kesimpulan dari
praktikum ini yang akan disampaikan oleh Sahwa. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi berdasarkan penjelasan yang tadi sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa antara listrik dan magnet, listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Nah, dari hubungan ini terdapat konsep elektromagnetik. Lalu, solenoida menghasilkan magnet yang lumayan besar karena kuat arus listrik dan kumparan yang digunakannya. Lalu yang ketiga, bel akan berbunyi jika magnet digerakkan di sekitar kumparan. Arus listrik yang diperlukan oleh bel listrik tersebut dihasilkan oleh pergerakan magnet di sekitar kumparan. Nah, setelah magnet digerakkan, arus induksi akan mengalir melalui rangkaian baut menuju bel listrik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi mungkin cukup sekian presentasi pada praktikum kali ini yang mengenai bel magnet sederhana. Terima kasih kepada partisipan dan para kelompok 2 telah menjelaskan mengenai proposal pada praktikum ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.